aliran itu ranahnya hanya mempermudah seseorang untuk menyusun kerangka atau konsep suatu pohon. Nah, kita bahas mulai pertama. Yang pertama kita tahu dengan pemahaman aliran namanya naturalis. Nah, pemahaman naturalis itu dikenal dengan 5 gaya dasar. 5 gaya dasar itu tegak berliku, miring, setengah menggantung. Ketemu apa YouTuber juga, orang dibalik Karuna Bonsai. iya ini dari Kragan ya, ini juga omnya ini. Om gimana om, dari mana om? Dari Kragan Karuna Bonsai. Jangan lupa subscribe-nya Mas Asis juga nyamperin Karuna Bonsai ya. Ya siap subscribe teman-teman, Karuna Bonsai dari Kragan. Nih bapak sama anak ini. Untuk demo bonsai yang selanjutnya, untuk pohon yang kedua yang menggunakan material asam Jawa yang akan dibantu oleh Mas Sam sama Mas Suki. Untuk latihan bersama dari kita ada Mas Badur, silahkan maju ke depan. Adepor ini Dur, kita ya masuk. Selamat siang teman-teman. Oh iya sore. Nah, sore ini Mas Badur ini ya. Ini rencana mau pohon asem. Nah ini Mas Dur, kira-kira mau dibikin apa ini Mas Dur ini? Monggo. Gaya miring ya. Gaya miring, selenteng ya. Nah. Kalau di selenteng kata Mas W ini ya, kalau kita ikut aliran naturalis ya, kakinya kelihatannya mumpuni apa enggak ini kelihatannya. Ya. Kakinya kelihatannya mumpuni apa enggak ini ya. Mumpuni enggak Pak Dur? Mumpuni karena ini kurang kuat. Jadi kurang mumpuni ya. Jadi kita ganti ke konsep yang kedua ya. Jadi larinya ke ekspresionis ya. Oke. Di dalam ekspresionis garis mana yang dikuati Pak Dur ini? Nanti arah sabetannya cabrangnya mana yang di paling panjang, mana kanopinya, itu ya. Oke. Kalau yang ini kira-kira mau diapakan yang depan ini? Ayo Pak Dur, kalau mau dipotong silakan. Pak Dur, dari yang punya ini ada masukan. Ini kira-kira mau ekspresinya mau di konsep twin terang apa triple terang ini? Itu dulu pertanyaannya. Triple. Oh iya, triple Pak Yudi, kacanya triple. Nambahkan sedikit ya, Mas Dul, mana ini? Batang ini tadi kan ada 3, ya. Ayo satunya. Pohon asem ini kalau diberdirikan, posisinya kan seperti ini, ya kan? Seperti kita orang berjajar 3.
Kalau di gaya ekspresi berbatang tiga ini kan masuk di ekspresi. Ekspresi mencerminkan berbatang tiga, biasanya bapak, ibu, dan anak filosofinya. Itu kalau tegak. Janda, muda, dan Tapi berhubung pangkal kakinya itu tidak memenuhi syarat karena tertengking dan sebagainya. Kalau gue berat, nah ini. Nah, konsepnya seperti ini Mas Hadi. Tinggi yang tengah. konjangan seperti ini. Ya. Paling sederhana ketika kita diberdirikan tidak ketemu, akhirnya kita mencari posisi yang terbaik ya. Oke, Sekarang kita direbahkan ke kanan. Sekian. iya. Sekian. Ya. Laki. Sekian. Bro, Ketika jenengan lihat posisi seperti ini, bagian yang tengah ini enak enggak? Gak enak. Yang paling dominan garisnya kebaca yang mana? Masam. Ini kan? Ya. Jadi dalam kita menyusun konsep pohon, itu imajinasi kita itu ketika kita berdiri mau tunggal mau batang banyak, itu caranya seperti itu. Ibarat kita aja lah, kita berdiri tegak ini enak enggak? Sikilnya katanya enggak cakep, oke dimiring ini. Kalau udah berbicara ekspresi, kakinya ini enggak terlalu diperhitungkan. Kekuatan ekspresi ada di kekuatan garis irama batang dipertegas dengan arah kanopi. Itu kekuatan di garis-garis ekspresi. Ketika garis ekspresinya mana yang paling kuat, ya itu yang harus garisnya dimaksimalkan. Ketika ada garis yang tidak enak atau tidak punya ritme irama garis, eksekusi aja. Karena itu akan penyakitnya ada di situ. Itu gambarannya seperti itu. Nah, sekarang kita aplikasikan ke pohonnya. Mana garis yang kalau dijadikan ekspresi twin atau triple trunk, itu garisnya yang miring peti sendi, nggak punya garis dan kekuatannya nggak ada. Jadi kan simpel, jadi kita melakukan sesuatu potong atau nggak potong itu ketika tetap kita baca alurnya garis batang, bukan memaksakan selera kita harus berbatang 3, berbatang 2 atau berbatang 1 seperti itu. Namun loh sih. Terima kasih masukannya Mas Weni. Ya ini tadi antara konsep pemilik dan penggarap tidak sinkron ini. Ya, jadi tidak menghasilkan hasil yang merucut ke konsep yang paling bagus. Nah, saya ulangi lagi Mas Dur. Ini konsep dasarnya mau dibikin twin trunk apa triple trunk? Kan sudah diperhatikan Mas Weni, Mas Sam sama jenengan. Kalau sampai mendelengi dari belakang, sampai mau lihat bokongnya tok. Kalau dipendengi ya depannya, bukan dari belakangnya. Betul Mas Dur. Gimana Mas Dur? Konsepnya masih triple trunk apa twin trunk? Mas. Nah, dari menghasilkan gini ya, udah diterangkan Mas Weni tadi. Kekuatan pohon ini ekspresi, karena di 3 tadi berjejeran sampean Mas Weni, Mas Sam, titik yang paling nggak enak kan titik tengah. Karena di titik tengah ini mau lari kemana, yang sini tidak dapat meneruskan garisnya, jadi tidak ada ruang. Nah, mintanya Pak Yudi ini di konsep twin trunk. Jadi pohon ini yang paling ideal konsepnya ekspresionis dengan bermahkotakan 2, satu batang bermahkotakan 2 atau twin trunk. Berarti batang yang dipakai ini antara yang paling bawah dan paling atas. Jadi yang paling tengah ini dimensinya pohon itu menutupi alur geraknya ya. Jadi mau nggak mau atau yang kata Mas Weni tidak enak, hajar saja. Hajar Mas Sam, hajar. Mantap ini. Oke, terima kasih Mas Sam. Untuk langkah kedua, kira-kira ranting mana atau cabang mana yang digunakan Mas Dur? Ini kita sudah oke ya, kita lari ke atasnya lagi. Oke, pakai yang itu.
Kira-kira mau dipendekin atau langsung kawat? Monggo. Dipendekin, monggo. Mau dibikin agak lebih ngepen ya, kita tunggu ya. Pakai kawat nomor berapa Pak Dur ini? Kira-kira? Pakai nomor 2. Kuat Pak Dur? Oh, kalau bisa dari besar dulu Pak Dur. Garis alur utamanya dulu, ini dikawat, ini sama ini. Kira-kira pakai nomor 4. Nah, nanti baru merucut ke yang kecil. Oke teman-teman, penggemar bonsai, kira-kira seperti inilah awal konsep pohon dari sebuah pohon asem yang kita kerjakan bertiga bersama Mas Sam, Pak Dur, John Redek. Untuk konsep awalnya kita dasari seperti ini. Kita bikin konsep twin trunk. Di sini ada kanopi semu dan ini kanopi utamanya. Kenapa saya ambil yang belakang, tidak yang ini? Karena ini garisnya akan terjadi garisnya lurus ini, tidak melengkung. Karena saya ambil dari belakang akan terjadi kedalaman gerak alur pada batang pohon ini, biar kesannya lebih dalam. Kira-kira hasilnya seperti ini dulu. Gimana Mas Beni? Menurut Mas Beni sendiri gimana ini? Iya, ekspresinya wus. Monggo diperjelas lagi sama Mas Beni ini. Ketika kita menghadapi barang-barang seperti ini kan membuat ambigu atau rancu ya. Tadi sudah saya imajinasikan cara menyusun konsep untuk keberanian kita mengeksekusi garis yang tidak mewakili irama garis. Nah, tadi yang tidak mewakili irama garis itu ada di sini. Kenapa kita berani korban ini? Kita akan membuka kedalaman ruang ini. Nah, ketika kita melihat garis yang minim kakinya jadi ekspresi, sebenarnya kita mengekspos atau membangun komposisi baru untuk mempertegas irama gerak. Karena di garis-garis ekspresi itu kekuatannya ada di garis batang. Kalau kita mengeksimalkan garis batang ini, kesannya silindris. Ini sampai kapanpun akan menunjukkan kelemahan pohon. Nah, gimana kita menyiasati tetap seperti ini, tapi kelemahan pohon tidak terekspos? Kan sudah saya katakan di awal di depan bahwa garis ekspresi kekuatannya ada di garis irama gerak dipertajam dengan arah kanopinya. Nah, kalau pemikirannya sudah seperti itu, untuk menyiasati ini kita harus mempertajam kekuatannya irama garisnya, kekuatannya harus ada di sini. Sehingga ketika orang melihat pohon ini tidak lagi melihat center point-nya ada di sini, tapi melihat center point-nya di ekspresi garisnya diperkuat dengan arah kanopinya. Jadi kelemahan ini tidak akan terekspos walaupun wujudnya ini lemah, tapi ini tidak akan dilihat kelemahan jadi kelemahan. Karena tertutupi dengan ekspresi garis irama yang punya ritme ini itu dipertajam, kekuatannya ada di sini. Jadi jenengan nggak lihat pohon ini nggak bakal lihat di tengah sini, pasti lihat di sini tengahnya. Apalagi kalau pohon ini udah diganti oval lumayan. Nah, ini grup konsentrasi Anda pasti yakin nggak akan lihat ini, pasti lihat ini, lihat kelebihannya bukan kekurangannya. Nah itulah kenapa kita memilih twin trunk untuk mempertajam. Itu tujuannya untuk mempertajam garis irama ini, sehingga konsentrasi Anda memang difokuskan untuk melihat kelebihan garisnya, bukan kekurangan garis pangkalnya. Nah itulah strategi kalau kita menyusun konsep agar suatu pohon itu yang kelemahan jadi kelebihan seperti itu. Ketika kita tidak bisa meletakkan konsep dengan kekuatan garisnya, kita akan dituntun untuk melihat kelemahannya terus. Nah ini loh kalau seperti tadi,
tetap mau nggak mau, karena bebannya ada di sini lebih tinggi, pasti dengan center point-nya ke di sini. Sampai kapanpun yang melihat pohon ini akan dituntun melihat kelemahan garis ini. Tapi kalau konsep ini, orang akan dituntun kekuatannya ada dipertegas dengan arah kanopinya ini, otomatis jenengan nggak bakal lihat ini, jenengan pasti center point-nya ada di sini. Kenapa ini dilepas? Membangun kedalaman ruang kosong ini akan daya tariknya. Pasti optical belek pandangan orang nggak bakal ke sini, pasti ke sini. Pasti ke sini. Apalagi nanti kalau ini udah ganti potnya oval manjang. Ini, jadi kita penikmat akan kita tuntun dengan konsep ini untuk melihat kelebihannya, bukan kekurangannya. Karena di penjuran sendiri, apresiator seorang juri itu tidak melihat kekurangan pohon sebenarnya. Seorang juri itu dituntut netralitas untuk melihat kelebihan pohon, bukan kekurangan pohon. Tapi kalau jenengan nyusun konsepnya, nuntun seorang juri melihat kekurangannya, itu salahnya jenengan, kan gitu. Dalam meletakkan konsep. Padahal juri udah membatasi harus netral, harus melihat kelebihan pohon, bukan melihat kekurangan pohon. Jadi intinya juri selama ini tidak mencari-cari kekurangan pohon, malah dituntut untuk melihat kelebihan pohon. Seperti itu. Makanya dengan peletakan konsep yang kuat semacam ini mewakili konsep ekspresionis yang kekuatannya ada di perpaduan garis irama batang dipertegas dengan arah kanopi, sehingga persyaratan di pangkal ini jadi gugur, tidak diperhitungkan. Gitu. Oke, ini untuk closingnya acara ini ya. Akan saya jelaskan kenapa sih orang masih pusing bicara ini PBBI, ini apa atau ini atau apa, nggak tahu lah. Tapi kok ada pemahaman istilah aliran ini. Sebenarnya aliran itu ranahnya hanya mempermudah seseorang untuk menyusun kerangka atau konsep suatu pohon. Nah, kita bahas mulai pertama. Yang pertama kita tahu dengan pemahaman aliran namanya naturalis. Nah, pemahaman naturalis itu dikenal dengan 5 gaya dasar. 5 gaya dasar itu tegak berliku, miring, setengah menggantung, gasket, semi gasket, slanting, informal, formal, kan gitu. Nah, naturalis selalu membawa persyaratan yang mutlak, nggak bisa ditawar. Kaki minimal harus 3, depan, kanan, dan kiri. Karena bonsai walaupun 3 dimensi dilihat dari depan, tetap dari depan, bukan dari belakang, walaupun 3 dimensi. Logika alamnya, ketika kita terterpa angin ke kanan atau ke kiri suatu pohon atau ke belakang, pohon itu tidak tumbang. Makanya ada akar yang sifatnya mencengkeram atau akar itu ngambang. Nah, ini juga ada unsur tersendiri. Kalau yang ngambang ini tersurat, kalau yang nancep ini tersirat. Nah, tersurat sama tersirat nilainya lebih tinggi yang tersirat, yang nancep. Biasanya orang bilang nambi. Nah, di naturalis itu yang nggak bisa ditawar itu adalah di garis kakinya, karena garis kaki mencerminkan garis batang jadi gaya. Nah, kaki E3 sejak ini pasti tegak. Kalau batangnya meletot kaki E3 pasti informal, itu tidak bisa ditawar. Ketika jenengan menghadapi itu persyaratannya tidak ada, geser. Ya. Naturalis harus tunggal. Makanya dikatakan naturalis itu menjadi gaya yang dikenal dengan di dunia itu 5 gaya dasar. Udah nggak bisa ditawar. Informal ya informal, tegak berliku, tegak ya tegak, miring ya miring, setengah menggantung ya menggantung, gasket ya gasket. Nggak bisa ditawar, itu selalu batang tunggal. Berbatang 2, ya berarti ekspresi pasangan bapak dan ibu, lah berdiri, lah miring. Menjadi twin terang janda merebah istilahnya teman-teman. Nah, ini kan jadi, kalau tadi kan 3, ya toh, 3 filosofinya bapak, ibu, dan anak. Kalau berdiri, ini kan pengembangan dari gaya tegak, ya kan, berbatang 2 atau berbatang 3. Direbahkan, bunyinya udah lagi bukan berbatang 3 tegak, miring, udah bicaranya udah ke model, bukan lagi gaya.
Lari judulnya bukan gaya lagi, model. Model twin trunk berpatang 2, triple trunk berpatang 3, seterusnya. Gitu. Itu udah tidak bisa lagi dikatakan gaya. Itu jadi model. Kalau udah bicara model bisa ribuan. Tapi kalau bicara gaya, 5 gaya dasar yang dibagi dengan aliran naturalis. Itu nggak bisa ditawar. Itu saklek. Karena naturalis itu mengandung filosofi ketuhanan. Sampai syariat Islam kudune mali takbir, baca tek baru hukum. Masa asing sujud? Oleh? Cara syariat? Enggak boleh. Ya itulah katakan di naturalis tidak bisa ditawar. Karena konsep di naturalis filosofinya adalah ketuhanan. Kenapa ketuhanan? Garisnya selalu mahkotanya diwakili dengan simetri. Perkembangan zaman sekarang mahkotanya menjadi asimetri karena rumus keindahan yang ditanyakan tadi. Rumus keindahan itu selalu asimetri. Dalam diam ada gerak. Kalau simetri stagnan, itu konsep ketuhanan. Makanya Jepang sampai sekarang pun nggak pernah mau berubah karena dia memang filosofinya ngusung filosofi ketuhanan, naturalisnya. Jadi kalau filosofi ketuhanan ya kanan kiri belakang mahkota, nggak bisa ditawar. Selalu seperti itu. Ketika jenengan bleset, ya wis lah alamat gak bisa menang. Makanya kalau kita bikin pohon naturalis itu sebenarnya berat sekali. Persyaratan mutlaknya nggak bisa ditawar, berat sekali. Nah, kenapa naturalis selama ini sering menang? Karena ketidaktahuan kita, wabe podo gawe naturalis, lah sing bener mek onone mek kuwi tok. Ono sing berakar ekspresionis nggak jelas. Mungkin cara pengepotannya, cara mempertajam mahkotanya. Wis sudah berbatang 2 seperti ini, mahkotanya gawe mahkota segitiga penuh. Kan lepas penjiwaan, Pak. Walaupun api batangi ya enak, penjiwaannya lepas, ya kalah dengan seperti tadi. Itu aja. Tapi ketika ini persyaratannya udah memenuhi syarat ini ya gantian, yang naturalis bisa seperti itu. Terima kasih. Dan sebelumnya saya juga minta maaf sebagai perwakilan dari cabang atas nama pribadi dan perwakilan pengurus cabang. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau kurang pas. Oke, saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roti ratu. Kalau untuk kata Mas Yon, istilahnya roti ratu. Jangan lupa sahabat bonsai, apabila mampir ke Rengel, jangan lupa mampir ke tempatnya Mas Sigit. Siap. Ratu Bakery and Cake, ya. Ya teman-teman, sampai di sini video dari saya. Barangkali teman-teman pergi ke Tuban dan ke Kecamatan Rengel bersama. Dan tempatnya ada di depan wisata Buangrong, teman-teman. Tempat depannya itu ada gang, masuk aja, teman-teman bisa mampir dan mencicipi roti-rotinya. Bisa teman-teman. Untuk sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.